Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, bertemu lagi bersama kita di kelompok 3. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang sebuah tragedi atau musibah yang terjadi pada seleb TikTok di Sulteng, Sulawesi Tengah yang bernama Nirwana Sele yang tewas terbakar saat bekerja di dalam kabin kren. Langsung saja, tidak lama-lama, perkenalkan nama saya Faiz Mahmudi, NIM 221441007, dan rekan saya. Anis Rosyani, NIM 221441004. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Untuk yang baik, di sini saya menjelaskan tentang kronologi kejadiannya. Pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, Nirwana Sel yang seorang perempuan yang aktif menggunakan media sosial Instagram dan TikTok meninggal dunia dalam musibah tragedi kecelakaan kerja yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI. Sedikit mengulas tentang PT Gunbuster Nickel Industry. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor industri pengolahan smelter nikel yang terlibat dalam pemrosesan biji nikel menjadi produk nikel yang lebih murni. Proses ini melibatkan sejumlah tahapan untuk menghilangkan sebagian besar impuritas yang ada dalam biji nikel mentah sehingga menghasilkan nikel yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Lanjut pada kronologi kejadian, Nirwana Sel merupakan warga desa Bunga, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ia meninggal mengenaskan dalam kabin kren yang dioperasikan dirinya dan satu rekannya, Imade Devri Hadi Jonathan, yang statusnya sebagai anak magang pada saat itu. Selanjutnya, ada dua penyebab kejadian utama dalam tragedi ini. Yang pertama, disebabkan oleh konsleting arus listrik, yang dimana pada sektor LAN itu, Nirwana yang bertugas sebagai operator host kren dan ditemani oleh salah satu temannya, Imade Devri, ini sedang mengoperasikan sebuah host kren pada ketinggian sekitar 20 meter. Tiba-tiba terjadi konsleting arus listrik yang mengakibatkan host kren tersebut mengalami stuck di ketinggian 20 meter. Selanjutnya, pada konsleting arus listrik ini mengakibatkan percikan api yang mengakibatkan ledakan tungku. Nah, untuk lebih lanjutnya, ledakan tungku ini belum diketahui apakah kebocoran ataukah tentang dari percikannya, itu masih didalami oleh pihak kepolisian. Selanjutnya, ada faktor bahaya dari pekerjaannya. Yang pertama ada faktor kimia. Nah, untuk faktor kimia ini, yang pertama ada beberapa faktor bahaya kimia yang umum meliputi yang terkait dengan industri ini, meliputi satu, paparan nikel. Nah, paparan nikel dan senyawa nikel ini yang terdapat dalam biji nikel merupakan salah satu faktor bahaya utama. Nikel ini bisa beracun jika terhirup atau terpapar dalam jumlah yang cukup tinggi, dan dalam jangka waktu yang lama ini dapat menyebabkan penyakit seperti nikelosis. Nah, yang kedua ada paparan senyawa beracun. Selain nikel, ada senyawa beracun lainnya yang dapat ditemukan dalam biji nikel. Contohnya ada senyawa sulfur dioksida atau SO2 yang dapat dihasilkan selama pemprosesan biji nikel sulfida. Nah, paparan SO2 ini dapat berdampak negatif bagi kesehatan, terutama pada saluran pernapasan pada pekerja. Yang kedua ada faktor bahaya dari biomekanik. Nah, dari faktor bahaya biomekanik ini salah satunya pada gerakan berulang, yang dimana contohnya gerakan berulang ini ketika operator akan memasuki kabin, itu harus menaiki tangga terlebih dahulu yang mengakibatkan nyeri pada tulang sendi di kaki. Yang kedua, faktor biomekanik yang kedua ada
ada gerakan posisi yang buruk. Nah, untuk pengoperasian host crane ini, operator diharuskan mengoperasikan host crane dalam posisi duduk yang mengakibatkan nyeri pada sendi bagian belakang. Nah, yang faktor selanjutnya ada faktor fisik. Nah, faktor ini ada beberapa faktor yang meliputi faktor fisik. Yang pertama ada faktor phishing. Nah, perus pada pekerja industri ini kan banyak banyak mesin-mesin yang menimbulkan suara yang bising yang mengakibatkan bisa berbahaya untuk pendengaran. Yang kedua ada radiasi. Nah, terkadang pemrosesan pengolahan nikel ini melibatkan penggunaan radiasi seperti sinar X atau radiasi nuklir yang digunakan dalam analisis laboratorium. Nah, pekerjaan yang terlibat dalam pekerjaan radiasi yang ketat untuk menghindari paparan berlebihan yang dapat merusak merusak kesehatan. Yang kedua, ada penggunaan alat berat yang dimana ini pengoperasian alat berat ini seperti derek atau kendaraan berat lainnya dalam industri ini dapat memiliki resiko fisik yang tinggi jika tidak dikelola dengan benar. Baik, kali ini saya akan sedikit tentang faktor terjadinya langsung kecelakaan. Ada dua faktor yang pertama unsafe condition dan yang kedua unsafe condition. Nah, kondisi unsafe condition ini terjadi jikalau contoh dalam kasus ini apabila terjadi konsleting arus listrik yang mengakibatkan sebuah kabin crane di kondisi akhirnya, misal dia ada di ketinggian 30 meter di atas tanah. Nah, kondisi ini cukup berbahaya atau mm, berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Nah, operator jangan ketika terjadi kondisi ini jangan takut atau jangan gegabah dalam melakukan tindakannya. Seperti misal stuck di ketinggian 30 meter, operator eh, takut dan langsung melompat. Tidak seperti itu. Tapi harus melakukan sesuai SOP yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya ada unsafe action. Nah, tindakan ini contohnya apabila karena di sini berkaitan banyak dengan alat-alat berat. Contohnya apabila melakukan atau mengoperasikan crane tidak benar akan terjadi sebuah bahaya yang cukup besar. Contoh, crane mengangkat bahan yang cukup berat dan besar yang seharusnya dilakukan diangkat terlebih dahulu lalu dipindahkan atau diarahkan kepada tujuan, namun crane dioperasikan secara langsung diarahkan kepada tujuan yang ingin dituju. Itu tidak boleh karena ada SOP-nya. Mungkin untuk faktor terjadi langsung kecelakaan cukup itu saja. Next. Nah, selanjutnya ada penyebab kecelakaan. Yang pertama, ada penyebab dasar. Nah, ada kurangnya prosedur atau aturan. Hal ini cukup signifikan atau cukup sering terjadi akibat kurangnya prosedur atau aturan kayak apa kurangnya tanda-tanda atau peringatan-peringatan di setiap line. Yang selanjutnya ada kurangnya sarana prasarana. Selanjutnya kurangnya kesadaran. Yang selanjutnya ada kurangnya kepatuhan. Nah, sebenarnya poin satu sampai poin yang lainnya itu saling berkaitan. Apabila sudah ada prosedur atau aturan, namun kurangnya kesadaran dalam operator atau pekerja, itu juga menjadi penyebab dasar dalam terjadinya sebuah kecelakaan kerja. Nah, itu pun terjadi pada kurangnya sarana. Apabila kurangnya sarana, otomatis kesadaran juga menurun karena
tidak ada sarana yang mendukung untuk kesadaran itu. Nah, kurangnya kepatuhan. Nah, kepatuhan ini eh, yang mendominasi diri kita atau diri pekerja sebenarnya. Jadi jika sudah ada peraturan, namun kita yang kurang patuh terhadap peraturan itu, maka potensi akan terjadinya bahaya lebih besar. Selanjutnya ada penyebab tidak langsung. Nah, faktor penyebab tidak langsung ada dua. Yang pertama ada faktor pekerjaan, yang selanjutnya ada faktor personal. Nah, faktor pekerjaan pada kali ini, contohnya karena di sini di ruang lingkupnya alat berat, banyak operasi alat berat. Nah, apabila terjadi kesalahan dalam pengikatan bahan yang akan diangkat oleh krain, maka itu bahan akan jatuh terbawah dan menimpa eh, orang yang ada di bawah atau di sekitarnya. Maka dari itu SOP-nya apabila ada bahan yang diangkat oleh krain di line itu tidak boleh ada orang. Jadi harus jauh dari bahan itu. Nah, selanjutnya ada faktor personal. Faktor personal ini biasanya dilatar belakangi oleh individu. Jadi seperti misalkan ada tekanan dari atasan atau masalah dari rumah biasanya yang paling sering terjadi. Nah, selanjutnya ada penyebab langsung. Nah, penyebab langsung ini yang pertama ada tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman, ya contohnya seperti operator yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP-nya. Nah, selanjutnya ada kondisi tidak aman. Ya, kondisi tidak aman terjadi biasanya karena kegagalan mesin atau kegagalan proses yang tidak bisa kita pungkiri atau tidak bisa kita langsung melakukan antisipasinya. Namun ada SOP untuk melakukan antisipasinya. Nah, selanjutnya ada kecelakaan kerja. Nah, yang pertama ada kontak dengan sumber bahaya. Contohnya ketika maintenance yang sedang melakukan perbaikan mesin atau perbaikan sebuah panel, otomatis operator itu atau maintenance itu langsung kontak kepada listrik. Ya. Apabila kita tidak mematikan dari sumbernya dahulu, kita langsung kontak dengan listrik, maka akan terjadi sebuah strum. Yang ada malah terjadi konsleting listrik. Nah, selanjutnya ada kegagalan fungsi. Nah, kegagalan fungsi ini juga yang paling sering terjadi antara lain itu konsleting arus listrik. Jadi bisa karena komponen yang sudah berumur atau sudah lama atau bisa jadi juga karena komponen yang sudah tidak layak pakai, bisa jadi juga karena pemakaian komponen yang tidak sesuai dengan seharusnya. Seperti misalkan apa komponen yang dipakai tidak tidak original, gampangnya. Nah, selanjutnya ada kerugian. Nah, kerugian manusia. Jadi kerugian dari kecelakaan ini bisa jadi manusia menjadi cedera, bisa jadi keracunan, cacat, bahkan sampai kematian. Nah, selanjutnya ada kerugian mesin atau alat. Otomatis jika terjadinya sebuah kecelakaan kerja, bukan manusia saja yang rugi, tapi mesin juga pasti ada kerugian. Seperti kerusakan atau menjadi trouble, jadi harus melakukan penggantian atau preventif. Nah, selanjutnya material bahan. Nah, material dan bahan bisa jadi material atau bahan campuran nikel ini menjadi tercemar atau rusak, jadinya prosesnya jadi NG gitu. Jadi produk produk nikel ini jadi tidak murni atau kurang bagus, harus diolah kembali yang membutuhkan waktu lagi. Nah, selanjutnya lingkungan menjadi tercemar atau rusak. Jadi kayak misalkan bahan sisa hasil prosesan nikel langsung dibuang langsung ke lingkungan itu juga eh, mencemari lingkungan. Kan dapat kita ketahui bersama nikel itu cukup bahaya untuk kesehatan kita juga kan. Next. Nah, selanjutnya ada parameter kejadian. Nah, dari kasus ini kita mengkategorikan menjadi kegiatan atau musibah yang sangat jarang. Bahkan ini masih bisa dilakukan antisipasinya. Nah, tapi kategori keparahannya sangat parah dikarenakan dalam peristiwa ini menyangkut dua nyawa. Yang pertama nyawa operatornya, yang kedua nyawa
karyawan yang baru magang di situ. Nah, kategori ini masih bisa diminimalisir dengan cara beberapa apa beberapa tindakan khusus. Nanti ada di next berikutnya. Next. Nah, di sini juga ada matrik resiko. Nah, di sini ada tabel matrik resiko karena resiko atau kecelakaan kerja ini kita sebut sangat jarang karena konsleting arus listrik bisa kita minimalisir salah satu dengan cara kita lakukan preventif lebih detail atau lebih inti. Kedua, dengan menggunakan perangkat-perangkat yang sesuai dengan SOP atau standarnya, seperti dengan menggunakan perangkat-perangkat yang original dan lain sebagainya. Yang ketiga, eh, dengan melakukan apa namanya preventif setiap preventif lebih lebih inti lagi gitu. Nah, namun kecelakaan kerja ini sangat berat karena berkaitan dengan listrik. Apabila terjadinya apa namanya percikan api yang menyambar sebuah bahan kimia atau gas contohnya akan menimbulkan sebuah kebakaran dan apabila tidak langsung diantisipasi kebakaran itu akan menjadi sebuah ledakan yang mengakibatkan kebakaran cukup besar. Nah, ini perlu perencanaan pengendalian. Pengendaliannya ya tadi dengan cara penggantian dengan perangkat yang lebih mahal contohnya atau lebih bagus sesuai standarnya. Selanjutnya ada penyakit akibat kerja. Nah, apa sih penyakit akibat kerja ini? Nah, penyakit akibat kerja merupakan gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah oleh aktivitas kerja ataupun kondisi lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, pada kasus ini penyakit akibat kerja pada kasus di perusahaan ini yang pertama ada nikelosis. Nah, ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh debu nikel atau uap nikel dalam jangka panjang. Nah, gejala dari penyakit nikelosis ini yang pertama ada iritasi kulit, peradangan mata, gangguan pernapasan, dan lain-lain. Nah, nikelosis ini dapat berkembang menjadi bentuk kronis jika paparan terus berlanjut. Yang kedua, ada pneumoniosis. Nah, apa sih pneumoniosis ini? Nah, kerja di smelter nikel beresiko mengembangkan pneumo pneumokoniosis yang juga dikenal dengan sebagai penyakit paru-paru batu. Ini terjadi ketika partikel-partikel logam berat seperti nikel, kobalt, mesin besi masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan kerusakan pada paru-paru yang serius. Gejala ini meliputi sesak napas dan batuk kronis. Untuk penyakit yang disebabkan oleh kebakarannya, yang pertama ada gangguan pernapasan, terus ada iritasi pada kulit, serta perih pada bagian mata akibat paparan dari asap kebakarannya. Selanjutnya ada kerugian kecelakaan kerja. Yang pertama ada biaya langsung. Nah, biaya langsung ini menurut CNN Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan memberikan biaya langsung untuk kerugian kecelakaan kerja. Yang pertama untuk korban yang meninggal dunia, yang pertama ada biaya pemakaman sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua ada santunan berkala yang sebesar 12 juta rupiah. Yang ketiga ada santunan berkala 24 bulan yang dibayarkan sekaligus senilai 12 juta. Nah, selanjutnya yang keempat ada beasiswa pendidikan maksimal
sejumlah 174 juta rupiah untuk maksimal 2 anak. Untuk yang ini, jika korban yang meninggal mempunyai anak yang ditinggalkan. Yang kedua ada biaya tidak langsung. Yang pertama ada biaya kerusakan alat atau mesin. Yang pertama ada biaya kerusakan alat atau mesin. Pada tragedi ini, banyak kerusakan alat dan mesin yang perlu diganti seperti kren yang hangus terbakar, terus motor drive pada si kerennya, host kerennya, itu memerlukan biaya pergantian pada kerusakannya. Yang kedua ada perbaikan peralatan seperti um, seperti pada tungku yang terjadi ledakan, terus Ada besi krain besi krain, yang harus dilakukan pengecatan ulang. Terus yang ketiga ada biaya terhentinya produksi yang dimana pada kasus ini perusahaan akan tidak mendapat perusahaan mengalami penurunan omset yang dimana terjadi karena terhentinya produksi yang Terhentinya produksi yang seharusnya bekerja secara optimal namun terhenti oleh karena banyaknya pekerja yang harus ikut investigasi dalam kegiatan peristiwa kebakaran ini. Selanjutnya ada kerusakan bangunan. Untuk kerusakan bangunan ini yang disebabkan oleh kobaran api yang melahap sebagian dari bangunan itu yang menyebabkan bangunan hangus terbakar. Jadi membutuhkan perbaikan pada bangunan. Selanjutnya ada hierarki pengendalian resiko ketiga. Dalam kasus ini eliminasi. Nah, eliminasi ini yaitu melakukan preventif dan maintenance mesin secara berkala guna mengurangi kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, dalam kasus ini eh, apa, terjadinya kerusakan secara tiba-tiba yaitu terjadinya konsleting arus listrik. Nah, jika dilakukan preventif secara berkala, kita akan meminimalisir terjadinya konsleting. Jadi, kan preventif itu kita mengecek secara berkala mesin itu. Jadi, apabila terjadi mesin itu kurang bagus, otomatis secara tidak langsung langsung dilakukan pergantian. Nah, substansinya kita itu harus menyediakan alat emergensi guna mempercepat evakuasi mandiri. Nah, dalam kasus ini itu dua orang almarhum terjebak di dalam kabin karena ya satu mm, Pak sulitnya jalur evakuasi atau melarikan diri dari kabin cukup sulit karena arus listrik itu padam. Nah, perancangan. Nah, perancangannya itu kita itu membuat sebuah sistem kelistrikan dengan sistem pengawasan yang lebih sederhana dan lebih canggih sehingga dapat dimonitoring secara real time secara jarak jauh. Nah, selain kita itu harus menyediakan backup dari arus listrik seperti misal apabila terjadi konsleting arus listrik pada sebuah panel kita memiliki backup suplai daya yang dapat tetap menghidupkan kren itu. Namun yang konsleting tetap kita dimatikan gitu. Nah, eh, contoh monitoring secara real time contohnya membuat sistem SCADA pada mesin-mesin ini atau mesin kren juga bagus apabila dibuat sistem SCADA-nya. Nah, selanjutnya ada administrasi. Nah, administrasi ini mencakup prosedur, aturan, pelatihan, durasi kerja, tanda bahaya, rambu, poster, dan label. Nah, jadi pembuatan SOP itu sangat penting dalam sebuah tercapainya kegiatan ketiga. Nah, penerapan aturan dengan ditindak tegas apabila ada yang menyalahi aturan dan pelatihan ketiga untuk setiap para pekerja. Terus durasi kerja
tidak boleh tidak boleh diberikan waktu jam lembur melebihi batas yang seharusnya. Tanda bahaya harus disediakan di setiap kegiatan yang memiliki potensi terjadinya bahaya. Rambu-rambu di setiap LAN atau kegiatan yang berlangsung seperti kegiatan produksi di situ ada lampu-lampu. Kegiatan produksi press di situ ada rambu-rambu bahwa itu bahaya, memiliki tekanan tinggi gitu. Dan poster-poster label tertentu. Nah, ada APD. Nah, selanjutnya ada APD, alat perlindungan diri tenaga kerja. Nah, jadi diharuskan itu dalam melaksanakan kegiatan kerja itu kita memakai pakaian sesuai APD-nya. Kayak kita bekerja di nikel, berarti kita harus memakai atribut-atribut yang tahan radiasi, contohnya, terus tahan udara panas. Intinya memakai alat pelindung diri sesuai prosedur atau SOP yang sudah ditentukan oleh perusahaan itu. Nah, selanjutnya ada solusi untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama, pemasangan grounding. Nah, pemasangan grounding ini eh, sangat berpotensi untuk mengurangi konsleting arus listrik. Contohnya kalau terjadi konsleting arus listrik, eh, sangat besar untuk terjadinya kebakaran. Nah, pemasangan grounding ini juga meminimalisir apabila ada arus listrik berlebih, maka akan dibawa ke dalam tanah, dikembalikan ke dalam tanah. Nah, selain itu juga eh, apabila gedung itu tersambar oleh petir, maka perangkat eh, perangkat-perangkat elektronik itu atau perangkat-perangkat di gedung itu tidak akan terkena dampaknya. Karena arusnya itu akan langsung dibawa ke dalam tanah. Nah, pemasangan grounding ini ada standarnya tersendiri. Seperti gedung bertingkat dengan ketinggian berapa harus dipasang grounding minimal kedalaman 3 meter dan lain sebagainya. Itu ada nilai-nilainya sendiri, ada nilai hambatannya. Nah, selanjutnya ada menegakkan standar keselamatan. Nah, jadi harus menegakkan standar keselamatan sesuai dengan SOP yang ada. Jadi apa yang tingginya harus menegakkan eh, standar yang sesuai dengan SOP. Tidak boleh ada satu pihak pun yang melanggarnya. Nah, selanjutnya ada melakukan penilaian resiko dan pelatihan ketiga. Nah, dalam hal ini contohnya kalau di perusahaan-perusahaan itu ada kaizen namanya. Jadi setiap minggu itu membuat eh, namanya eh, ada form kecelakaan kerja apa yang akan terjadi jika misal ada kabel yang berantakan atau ada misal bahan kimia yang ber apa ber berserakan atau bertaburan yang bisa mengakibatkan kit, karyawan itu terpeleset dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada mengadopsi tindakan pencegahan khusus. Nah, jadi mengadopsi tindakan pencegahan khusus itu dari kaizen-kaizen eh, pada karyawan kita adopsi. Nah, kita memberikan tindakan khusus apa untuk mencegah terjadinya bahaya itu. Nah, selanjutnya ada mendorong komunikasi dan keterlibatan. Nah, kita itu harus sebagai atasan kita harus mendorong komunikasi karyawan yang lainnya agar jika ada potensi yang mengakibatkan bahaya, dilaporkan langsung ke atasan agar ditindak secara cepat gitu. Agar mengurangi bahaya yang akan terjadi ataupun yang resiko bahaya yang lebih besar lagi. Nah, selanjutnya ada evaluasi dan tinjauan berkala ya. Sama seperti preventif. Nah, ketiga juga perlu adanya evaluasi setiap minggu ataupun setiap harinya. Jadi apabila ada potensi untuk bahaya bisa diminimalisir terjadinya.
Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada kasus kali ini tentang Nirwana Cell yang terbakar dalam kabin keren ini dapat disimpulkan penting adanya preventif dan maintenance secara berkala serta pentingnya pelatihan K3 pada industri. Ada yang mau tambahin? Ya, eh, Tambahin. mungkin presentasi dari kelompok kita cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah, waridwan walinayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Safety first.